Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan semua yang ada di channel ini. Perkenalkan, saya Titik Sunarti dari SMA Negeri 1 Lasem. Di sini saya akan membuat aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Di topik Merdeka Belajar ini, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar dimulai dari diri sendiri, yaitu bagaimana mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Nah, disinilah peran guru diharapkan bisa sebagai penuntun, motivator, fasilitator, bahkan menjadi role model bagi muridnya, karena dapat menginspirasi dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Guru yang hebat menghasilkan murid yang hebat. Guru yang luar biasa menghasilkan murid yang pantang menyerah. Karena guru yang luar biasa tidak akan menyerah dengan kondisi muridnya. Konsep Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulado ing madya mahakarsa dan tuturi handayani. Modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana isi dan irama pendidikan ini bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid itu hidup. Di dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan tentang asas trikon. Yang pertama yaitu asas kontinu, di mana pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Yang kedua adalah asas konvergen, di mana pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Yang ketiga adalah asas konsentris, di mana pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian karakter
dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi adalah rana batin yang meliputi Trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti adalah ranah lahir yang mewujud tenaga, sehingga budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurnakan menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal, melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Dalam konsep konvergensi, pembawaan dan lingkungan, kedua-duanya juga menentukan perkembangan manusia. Aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Murid diharapkan bisa bertransformasi pendidikan dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak, agar murid mampu berefleksi, memberikan makna dari pengalaman-pengalamannya untuk mengenal dirinya. Maka murid akan menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi, yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Pendidik juga mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu mengisi zamannya. Nah, disinilah fungsi pendidik di mana menuntut murid untuk selamat dan bahagia. Konsep Merdeka Mengajar menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Demikian pemaparan saya mengenai pemahaman Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan saya mohon berkenan Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan yang berada di channel ini untuk bersedia mengisi umpan balik pada link kolom komentar. Terima kasih. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.